Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Ivone de Tarore Lopati. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga atau kami yang sedang sendiri untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua dari awal hingga selesai ibadah ini. Kiranya jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi.
Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, dalam kasih karunia Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Ajarlah kami tidak saja mendengarnya, tetapi yang paling utama kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16 yang menyatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi kita bersekutu bersama-sama, baik yang di rumah, bersama keluarga, sendiri, di rumah sakit, bahkan dimanapun kita berada. Pembacaan hari ini secara sinodal GPIB diberi tema Anak Allah sebagai Imam Besar. Dalam peribadahan orang Yahudi, maka mereka memiliki imam besar yang mewakili umat untuk mempersembahkan kurban syukur di bait Allah. Dan kalau kita baca, demikian seriusnya Alkitab
menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya menangani kehidupan peribadahan umat, menangani bagaimana kehidupan spiritualitas umat, dan juga terutama adalah bagaimana mengatasi secara bersama-sama tentang ketika manusia menghadapi dosa atau melakukan dosa. Karena itu semua ini bukan sekedar peraturan, ketetapan hukum Taurat di dalam peribadahan umat. Dosa ini dikaitkan langsung dalam mati hidupnya umat. Untuk itu di dalam ibadah itu perlu diadakan yang namanya kurban persembahan pendamaian. Dan hal ini tidak saja dilakukan melalui seorang imam besar untuk pengampunan segala dosa umat. Imam besar yang akan menghadap Allah mewakili umat, imam besar akan menyembelih hewan, dan hewan itu tidak boleh cacat. Semua alat-alat dalam peribadahan umat itu harus disucikan, dipercik dengan darah. Umat yang datang juga, bahkan imam besar harus membersihkan diri mereka. Karena itu darah menjadi simbol penyucian. Tubuh umat harus dicucikan. Bahkan dari kepala sampai kaki, tangan harus dibersihkan. Sebelum umat masuk ke dalam kemah suci bait Allah. Nah karena itu kalau kita lihat mereka betul-betul sebelum beribadah itu mempersiapkan diri mereka. Kalau gitu bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan dalam ibadah kita saat ini? Kita sepertinya ya asal aja datang dengan pakaian yang asal aja, dengan cara yang asal saja. Kalau kita baca di dalam bagaimana peraturan-peraturan ibadah umat itu, mereka harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka sebelum masuk di dalam bait Allah. Nah, tugas seorang imam adalah wakil manusia saat berurusan dengan Allah. Sebagai wakil manusia dengan Allah, maka para imam ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Karena itu seorang imam dia harus memenuhi beberapa persyaratan. Kalau kita baca di Imamat pasal 21 sampai dengan pasal 22 di situ, para imam harus menyucikan seluruh hidupnya. Tidak boleh cacat secara fisik, dalam melakukan tugasnya tidak boleh katakanlah mencukur rambutnya, jenggotnya. Juga para imam dilarang minum minuman keras ketika melakukan tugas-tugas mereka di bait Allah. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi betapa pentingnya ketika seseorang itu akan melaksanakan tugas sebagai imam. Nah, dulu ketika ibadah itu berlangsung, ya, kalau kita lihat di dalam gambar-gambar, ya, di mana bait Allah itu terdiri dari beberapa ruang. Ada ruang maha suci, ada ruang tengah, di mana para imam di situ mempersiapkan diri, ada ruang umat di situ. Jadi sebelum memberikan persembahan ke ruang yang maha suci untuk mempersembahkan kurban pendamaian itu, karena tugas imam besar itu hanya mempersembahkan kurban pendamaian. Maka mereka harus mempersiapkan diri, memisahkan diri dan menyucikan, membasuh diri mereka. Dan setiap orang yang melaksanakan tugasnya harus betul-betul membersihkan dirinya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, nah
Jadi tadi saya katakan bahwa ada ruang umat, ruang imam-imam dan ruang maha kudus. Nah pertanyaannya adalah kenapa itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak dilakukan lagi. Sebenarnya kita ingat ya, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, ya, kalau kita baca di dalam Injil Markus 16 ayat 37 sampai dengan 38, ya, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata di ayatnya yang ke-37, 38 dari Markus 16 ini, sudah selesai, sudah genap, finish. Dan apa yang terjadi ketika Yesus sudah selesai mengucapkan kata-kata yang terakhir ini? Di ayatnya yang ke-38 dikatakan, setelah Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, ketika itu dikatakan tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi ketika Yesus katakan sudah selesai, genaplah, finish, maka dijelaskan di situ bahwa tabir bait Allah itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini penting penjelasan ini. Kenapa tidak katakan dari bawah sampai atas? Karena dari atas itu tinggi sekali, berapa meter. Dan itu terbelah dari atas, berarti ada kuasa dari atas dan membelah. Dan sejak itu maka antara umat, ruang tengah dan bait suci itu terbuka. Tidak ada lagi batasnya. Dan itulah sebenarnya yang memberikan gambaran bagi kita sekarang. Kalau penulis Ibrani katakan, kalau kita baca di dalam Ibrani 10 misalkan ayat 19 sampai 21, dia katakan sekarang kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat bait kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah atau kepala gereja katakan. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang bisa berani untuk masuk ke dalam bait Allah itu karena Yesus sudah menjadi tabir bagi kita. Nah oleh sebab itu dalam bacaan hari ini saya tertarik sekali dengan Ibrani ini karena dia beberapa kali menyebut Yesus itu sebagai imam besar, baik di Ibrani 10 maupun yang kita baca tadi. Dikatakan di sini Yesus sebagai imam besar, karena itu sekarang ya kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai dan hanya tidak berbuat dosa. Jadi para imam di sini adalah sekalipun mereka sudah menyucikan dirinya, mereka tetap orang yang berdosa. Tetapi Yesus di sini yang dikatakan sebagai kurban yang mempersembahkan dirinya adalah orang yang tidak berdosa, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Yesuslah mewakili kita untuk kita bisa menyampaikan beban, penderitaan, pergumulan dan dosa-dosa kita. Karena itu di ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, jadi dikatakan kita bisa menghampiri hadirat Allah di dalam pelayanan. Itu semua karena kasih karunia.
Ya, dikatakan di sini. Karena rahmat, karena kita telah menemukan kasih karunia, karena pertolongannya pada waktunya bagi kita. Yesus Kristuslah yang menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya untuk keampunan segala dosa manusia. Sekali lagi di sini Ibrani 9 ayat 27-28 katakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita lihat di sini bahwa karena itu sebagai orang Kristen kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban-kurban seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Kalau saya baca itu, wah, bukan hanya satu domba, ya, berapa domba yang dipersembahkan, bahkan domba itu dipilih yang terbaik, yang tidak cacat, yang gemuk, lalu dipersembahkan untuk Tuhan. Atau kambing atau apapun yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu sekarang kita tidak perlu lagi melakukan, karena apa? Karena Yesuslah sebagai pengantara bagi kita dalam keluhan, dalam pergumulan yang kita hadapi. Nah, karena itu Yesus sebenarnya sudah memberikan kepada kita kemungkinan, karena begitu besar kasih Allah dalam Yesus Kristus itu yang memungkinkan kita untuk bisa bersekutu seperti sekarang ini. Untuk menyelamatkan kita. Jadi ibadah kita sekarang ini yang kita lakukan, persembahan syukur sekarang ini yang kita lakukan, itu adalah bentuk dari rasa syukur atas keselamatan yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur kita, ya kalau pandangan Kristen bukan seperti itu. Pandangan Kristen bukan kita memberikan persembahan, kita beribadah, kita berbuat baik, kita berpuasa, bukan supaya diselamatkan. Bukan. Tetapi kita beribadah, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita datang bersama-sama berdoa, bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik, kita berpuasa bukan supaya diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu bedanya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam persembahan syukur kita, bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dan semua yang kita lakukan itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus kita sudah diampuni dan sudah diselamatkan dari seluruh perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik di hadapannya. Sehingga seluruh ibadah kita, persembahan syukur kita adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya dalam menghayati bagaimana imam besar itu hadir bagi kita. Yang pertama, ibadah persembahan yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur itu, kita tidak perlu lagi memberikan seperti yang dilakukan dalam perjanjian lama. Tetapi kita lakukan itu juga bukan asal saja, tetapi kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita juga harus serius. Tidak boleh main-main, karena kita sedang bersekutu dengan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Yang kedua, kita harus melakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Ya, dengan iman yang teguh dan tidak asal-asalan. Seperti yang dikatakan di Ibrani tadi, 10 ya, ayat 39. Kita harus melakukan itu dengan iman yang teguh, dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, kalau saya baca di dalam Roma 12 ayat 1, dia katakan bahwa persembahan saat ini kita adalah dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan enggak anggap bahwa uang kita itu pelayanan kita, ya. Tapi kalau kita tidak menyerahkan tubuh kita seutuhnya dikuduskan oleh Tuhan, maka sia-sia semua apa yang kita lakukan. Rasul Paulus di dalam Roma 12 tadi ayat 1 katakan bahwa supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena bisa saja karena itu kita memberikan persembahan kita melayani, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak berkenan. Karena kamu hanya mempersembahkan apa yang nampak di mata manusia. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jangan juga kita menganggap bahwa, wah kalau saya tidak memberikan persembahan nanti gerejanya gimana. Apalagi di masa pandemi ini. Banyak orang juga yang sedikit sekali menyadari bahwa kita harus tetap memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya kita beribadah. Kalau Paulus katakan kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Bukan berarti ya udah gak usah kasih yang lain deh. Tuhan mengajarkan kita juga. Ada berapa banyak kita yang sungguh-sungguh memberikan persepuluhan kita misalkan. Mungkin kita pikir ini kan masa pandemi, ekonomi susah. Apalagi sekarang ini saya sudah tidak kerja. Terus kita nggak mau memberikan persembahan, itu salah, itu pemahaman yang keliru. Kita tetap dipanggil bahwa ketika kita memberikan persembahan sebagai persembahan syukur kepada imam besar itu, maka biarlah kita menghayati bagaimana kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Pertama-tama adalah kita mempersembahkan tubuh kita seutuhnya untuk dikuduskan Tuhan. Dan juga otomatis ya kalau kita sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita, maka otomatis persembahan kita itu akan kita berikan sebagai rasa syukur. Ada orang Kristen yang tidak pernah ke gereja, tapi bilang, saya selalu, tapi persembahan syukur jalan terus. Tapi tidak pernah beribadah, itu juga keliru. Ya. Jadi harus bersama-sama. Kita tetap beribadah kepada Tuhan karena kita tidak lagi seperti orang Israel zaman dulu, ada batasan-batasan. Kita langsung bisa berhadapan muka dengan muka. Bersekutu, kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita nggak perlu lagi pakai imam sebagai pengantara. Ada mungkin pemahaman-pemahaman tertentu yang mengatakan kalau saya mau mengaku dosa lewat imam, kita nggak perlu lagi. Kita langsung bisa berbicara dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Dan kita lihat itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena dialah yang menjadi imam besar bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara, bagaimana dengan ibadah saudara? Bagaimana dengan persembahan-persembahan syukur saudara kepada Tuhan? Kita lakukan enggak itu dengan setia? Tuhan mengajarkan kepada kita. Memang ada yang mengatakan begini, banyak memberi, banyak menerima. Sedikit memberi, sedikit menerima. Tidak memberi, tidak menerima apa-apa. Menurut saudara benar enggak itu? Kurang tepat ya. Artinya sebenarnya bukan soal banyak sedikitnya,
Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan sebagai imam besar di dalam peribadahan umat dimanapun kita berada. Karena itu lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tubuh, roh, jiwa, keseluruhan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, Engkau datang di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus sebagai imam besar bagi kami yang menyampaikan keluhan-keluhan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh datang dengan penuh keberanian untuk bersekutu, berdoa, memuji nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali. Bagaimanakah seharusnya kita mempersembahkan kurban perdamaian. Karena Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Kami teringat untuk jemaat-Mu yang beribadah di rumah sakit, dimanapun mereka berada, di laut, di darat, di udara, di pulau-pulau, di tempat mereka hidup. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menembus sampai ke ujung-ujung dunia. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami menghayati apa artinya kami mempersembahkan rasa syukur kami karena pendamaian yang Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami. Biarlah kami mempersembahkan tubuh kami, roh kami, jiwa kami, seluruh keberadaan kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut merasakan apa yang kami alami. Bahkan di saat kami sakit, menderita, mengalami pergumulan-pergumulan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan kami dengan sesama kami. Tuhan, Engkau sebagai juru damai itu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kepada kami kedamaian di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami ini. Supaya kami layak mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami teringat untuk mereka yang saat ini berada di rumah sakit, yang saat ini sedang mengalami penderitaan, yang saat mendengarkan firman-Mu, mungkin mereka dalam keadaan terpuruk. Hamba-Mu tidak bisa melihat, mendengarkan seru doa dan permohonan mereka. Tetapi mata kasih Tuhan tertuju kepada setiap hati kami yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan masa depan mereka, teman hidup mereka, yang sedang dalam menjalani pendidikan, yang sedang bekerja, yang sedang memasuki masa-masa pensiun, atau juga mereka yang sudah lanjut usia, yang sendiri, yang ditinggalkan. Tuhan, sebagai imam besar itu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Acap kali ibadah-ibadah kami hanya sekedar saja. Tugas kami sebagai imamat yang rajaan itu hanya sekedar saja. Kami tidak sungguh-sungguh menguduskan diri kami untuk melayani-Mu Tuhan. Ampuni kami, perbaharuilah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan hidup dan masa depan kami, pelayanan kami, tugas-tugas kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Situasi kondisi masyarakat, bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menghalau semua niat jahat, semua keinginan-keinginan ingin merusak kehidupan bangsa ini. Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Dan kami serahkan presiden sampai bawahan-bawahannya itu ke dalam tangan pengasihan. Dan berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini, para presbiter, penatua diakan, PHMJ, BPPJ, pegawai, unit-unit misioner, tim multimedia dan sound system, Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami lakukan ini adalah semata-mata kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih ya Bapa, dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan sabda firman-Nya sebagai pedoman, janji setianya sebagai pegangan. Sekarang pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiranmu, hidup dan masa depan keluargamu. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus, Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.